Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang bersama kita hormati Pak Ika Patkastomo dan narasumber Bu Moderator, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini dari waktu yang tidak banyak, saya mengucapkan terima kasih pada yang pertama telah menyampaikan, yaitu Pak Agus Sunaryanto, wakil dari ICW. Dari beliau kami mendapatkan semangat baru karena telah disampaikan Indonesia belum punya undang-undang PBJ. Padahal sudah punya undang-undang KIP. Ini yang kami rindukan selama ini, bagaimana kami berada di bawah undang-undang. Terima kasih yang kedua, karena juga telah menginformasikan tentang korupsi yang sampai 70% itu terkait PBJ. Itu juga informasi yang sangat berharga bagi kami, sehingga kami bisa mengoptimasi seperti yang disampaikan Pak Ika tadi. Namun juga tolong nanti dari keterbukaan informasi ini, dari yang kami sampaikan, kami akan terbuka dan kami memang betul-betul siap terbuka. Bisa nanti disimpulkan, dicek bahwa mengapa yang tidak korupsi, terindikasi tidak korupsi hanya sekitar 30%. Yang korupsi sudah 70%-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kami sampaikan terima kasih kepada Pak Hendra yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan KIP. Tetapi kami juga mengkhawatirkan jika keterbukaan informasi publik tadi itu, saya mengibaratkan seperti pedang. Kalau itu betul-betul dibuka, dipegang oleh semua orang, kalau orangnya memang untuk berbuat baik menjadi kecerdasan, tapi bagi yang tidak punya niat baik, ini akan menjadi kecurangan. Itu pesannya. Dan lagi-lagi ini juga karena pengadaan itu adalah optimasi, meningkatkan bagaimana ini bisa diserap oleh rakyat nantinya hasilnya. Itu juga harus didukung dengan objektivitas, kompetensinya, dan siapa yang dituntut kompetensi, tentu pelaku pengadaannya. Di situ kami mulai bahwa undang-undang informasi publik itu memang sangat bermanfaat. Di antaranya dari transparansi dan akuntabilitas kepada publik itu akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, akseleratif dalam pemberantasan KKN. Jadi kalau sudah KKN, itu sebenarnya yang membuat informasi ini tidak terbuka ya karena sebenarnya ya ada KKN ini. Kami dari IP mewakili teman-teman, salam hormat kepada teman-teman kami. Ada sekitar 1.945 fungsional. Jadi insan pengadaan, ahli pengadaan yang sudah berkomitmen berprofesi sebagai insan pengadaan, akhirnya disebut dengan fungsional pengadaan. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman fungsional yang sudah mendaftar menjadi anggota IHBI sekitar 600. Artinya juga 30%-nya dari yang tersedia. Jadi lagi-lagi tentang angka 30. Angka cantiknya di angka 30%, yang 70% belum cantik kira-kira. Karena belum masuk anggota IHBI. Keterbukaan kami yang pertama tentang siapa saja pelaku pengadaan. Kami sangat terbuka. Jadi kalau ingin tahu ada apa di pengadaan, mestinya yang dicari tahu lebih dulu siapa saja yang terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa itu. Pelakunya siapa? Pertama, tolong dicari. Ini pelakunya siapa ini? Kok sirupnya belum jalan? Masih sekian persen. Di bawah 30% kalau sirup. Sistem informasi rencana umum pengadaan. Itu masih minim. Belum terbuka.
Padahal LKPP sudah memfasilitasi untuk terbuka seluas-luasnya. Siapa yang tidak ingin terbuka, nanti dicek di sini. Siapa? Yang mensirupkan tentu PA-KPA, karena beliau yang punya RKA-KL. KPA itu dibantu oleh, jadi tidak kerja sendiri Bu, Bapak, teman-teman. KPA itu tidak kerja sendiri, dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Nanti kita lihat pembantunya ada berapa. Di Indonesia ini ada berapa pembantunya? Hanya ada sekitar 24% pembantunya. Sementara yang harus dibantu 100%. Yang ketiga yaitu ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Tadi sudah disebut-sebut keterbukaan informasi publik itu mengarah ke PPK. PPK juga bisa dibantu, dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Lagi-lagi berapa pembantunya? Yang keempat, pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ini diantaranya adalah teman-teman fungsional pengadaan barang dan jasa. Yang kalau menurut Perpres 16 tahun 2018, pengelola pengadaan barang dan jasa itu adalah fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, dan itu disebut lebih tegas lagi di pasal 88, wajib, paling lambat tapi wajib 31 Desember 2020. Paling lambat loh Bu, bukan paling cepat. Tapi sampai sekarang peta jalan menuju ke sana tidak terlihat ada antrian. Sangat sedikit, sepi. Yang kelima yaitu Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan pun dalam bekerja dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Yang berikutnya itu agen pengadaan. Ini masalah agen pengadaan. Kalau dikelola orang internalnya saja, dia tidak berani mengangkat yang permanen, apalagi ke agen pengadaan. Yang berikutnya yaitu pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Yang berikutnya penyelenggara swakelola, ada tipe 1, 2, 3, 4. Nah ini swakelola. Swakelola ini juga masalah di lapangan. Banyak orang berani melaksanakan swakelola karena dikelola sendiri, tapi belum tahu aturan mainnya. Tipe 1, 2, 3 atau 4. Ada yang dikerjakan, oh ini tipe 4, oh iya Pak tipe 4. Ini tipe 3, oh iya Pak tipe 3. Jadi tergantung kita menilai, dia mengiyakan saja, padahal dia sudah kerja. Yang terakhir yaitu penyedia. Penyedia adalah bagian dari pelaku pengadaan. Keterbukaan publik IPI yang pertama tentang pelaku. Keterbukaan kami yang kedua tentang pengelola pengadaan barang dan jasa. Kami buka kepada publik. Publik harus tahu bahwa yang disebut pengelola pengadaan barang jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Perpres 16 2018 pasal 1.18. Publik harus tahu, jangan menuntut yang lain sebelum ini diketahui. Keterbukaan publik berikutnya yaitu Pokja Pemilihan. Pejabat pengadaan wajib, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang dan jasa paling lambat tanggal 31 Desember. Ada keterbukaan publik berikutnya yaitu tentang kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang sudah mengangkat JAP-PPBJ. Kementerian ada 34 yang sudah punya PBJ, fungsional PBJ maksudnya 21. Persentase 61,76%. Yang lembaga, 42 lembaga di Indonesia, 18 yang sudah memiliki 42
Tingkat provinsi, 34 provinsi yang sudah memiliki 22 provinsi, persentase 64,71. Kabupaten, nah ini 415 kabupaten, hanya 67. Ini kalau dibalikkan jadi 76, akhirnya ingat iklan 76. 16,14%. Kota, ada 93 kota, hanya 20 yang memiliki 21,51%. Keterbukaan publik berikutnya. Publik harus tahu bahwa pengelolaan pengadaan itu ada 3 jenjang. Yang ke-1 yaitu jenjang madya. Ini manajemen kontrak yang membantu PPK bagaimana bisa berkontrak dengan benar, mengendalikan kontrak dengan benar. Dia bisa membantu PPK, jadi staf PPK. Pengelola yang pertama, grade 8, dia fokus di pemilihan penyedia, baik sebagai pejabat pengadaan maupun sebagai pokmil. Kalau publik sudah tahu ini, akhirnya jika ada masalah, jangan salahkan pokjanya, jangan salahkan pejabat pengadaannya, salahkan dulu PPK-nya. Kalau PPK-nya sudah benar, cari KPA-nya. Kalau di total ada 618 jumlah KLPD yang memiliki 148 total, akhirnya 24%. Jadi kalau digabung dengan yang 70% terindikasi korupsi, yang 24 ini sudah dimiliki, berarti memang yang 24% tidak korupsi. Kira-kira begitu gampangnya. Yang 76 tidak memiliki fungsional, ya terindikasi, memungkinkan, sangat besar kemungkinan. Jadi kalau ingin mencegah terjadinya korupsi, selesaikan, karena indikator ini sudah cukup sebenarnya. Ya. Yang berikutnya kami titip ke teman-teman fungsional yang sudah fungsional, yang 1945 yang belum masuk IP, wajib masuk IP sesuai dengan pesan Permenpan RP nomor 29 tahun 2020. Pengelola PPJ wajib menjadi anggota IP. Yang terakhir yang belum fungsional, kami minta cobalah jadi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Maka Anda akan merasakan kemerdekaan itu lebih indah dibanding teori pengadaan barang dan jasa. Gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Pitono. Salam pasal 88. Pandangannya ya. Jadi kalau dari sisi pengelola pengadaan bisa dibilang siap ya, tapi memang permasalahannya kemudian kompetensi dan juga masalah tadi banyak pengelola pengadaan yang belum menjabat sebagai jabatan fungsional gitu ya. Jadi akhirnya tidak bisa maksimal gitu. Apalagi membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ya, terima kasih Pak Pitono.